rojak harapan. Tapi sebaliknya, orang-orang yang hanya memiliki rasa takut tapi tidak memiliki rasa rojak akan melahirkan orang-orang yang frustasi, nggak punya harapan. Kira-kira dosa saya diampuni nggak sama Allah ya? Udahlah, mendingan mati saja. Itu kan khauf yang berlebihan. Maka dua-duanya sejajar, Pak. Terus ada rasa harap, ya Allah, kita yakin bahwa amal kita tidak banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. فأوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال تعالى جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والmuslimat, jamaah salat subuh yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini, alhamdulillah dengan izin Allah kita bersama-sama bisa berkumpul di masjid hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan hidayah, taufik dan inayah untuk terus menjaga ketakwaan kita kapanpun dan dimanapun hingga akhir kehidupan kita. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para sahabat, para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum kita memulai kajian atau melanjutkan kajian kita pada ayat-ayat selanjutnya, maka mari terlebih dahulu kita awali dengan bersama-sama membaca surah Abasa dari ayat pertama sampai ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة
مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang sifat karakter yang dimiliki oleh Abdullah Ummi Maktum yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mendapatkan teguran, dan tentu sifat-sifat yang dimiliki Abdullah Ummi Maktum layaknya menjadi seorang sahabat yang harus kita teladani dalam kehidupan kita. Pada waktu yang lalu kita sudah pernah menyampaikan bahwa ada 3 karakter utama dari tafsir yang kita kaji yang lekat dengan diri Abdullah bin Ummi Maktum, relevansi atau kaitannya dengan tafsir pada ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Dan adapun yang datang kepadamu, berarti saat orang mendatangi sesuatu, mendatangi seseorang yang penting, maka berarti seseorang yang datang itu ingin mendapatkan sesuatu yang berharga bagi hidupnya. Maka Abdullah bin Ummi Maktum dengan segala kekurangan yang dimilikinya tidak menghentikan langkahnya untuk mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya untuk mendapatkan pencerahan dalam hidupnya. Dan inilah mestinya yang harus ada dalam diri setiap mukmin.
keinginan, kecenderungan, kemauan, semangat untuk mendapatkan kebenaran, untuk meraih kebenaran dalam hidup harusnya diraih dengan penuh semangat dan antusias. Terlebih bagi kita yang memiliki kesehatan fisik yang sempurna. Umi Maktum saja yang buta, maka dia berharap untuk mendapatkan pencerahan, mendapatkan kebaikan, mendapatkan nasihat dari diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah menyebutkan atau mengungkapkan gambaran kondisi tersebut dengan kalimat wa amma man ja'aka, yang datang kepadamu. Berarti yang datang itu adalah yang butuh, yang didatangi berarti adalah seseorang yang penting bagi orang yang datang, ya. Dan dalam kondisi apapun tentu, ya, jarang orang-orang yang kemudian tidak butuh itu mendatangi orang yang butuh, ya. Umumnya adalah orang yang butuh mendatangi orang yang, hanya saja kebutuhan di sini bukan terkait dengan dunia, tapi terkait dengan tazkiyatun nafs, ya, kecenderungan untuk mensucikan hati, kecenderungan untuk mensucikan jiwa, kecenderungan untuk mendapatkan bimbingan-bimbingan ruhani, ya. Yang kedua, yas'a. Sa'yun itu artinya berjalan dengan cepat, maka disebut dengan sa'i. Sa'i itu kan sebuah upaya jalan dengan cepat. Maka bahasanya bukan secepat apa perjalanannya, tapi sa'yun itu adalah usaha yang kuat, ya. Jadi Abdullah bin Umi Maktum ini menunjukkan kepada kita usaha yang kuat yang dimiliki, dorongan yang kuat dalam dirinya untuk mendapatkan bimbingan itu, ya. Jauh itu bukan menjadi alasan, atau bahkan kondisi fisik bukan menjadi alasan. Karena jika jiwa itu sudah baik, jika hati itu sudah bersih, maka fisik itu akan terkalahkan. Maka ketika kita memahami satu hadis Nabi, hadisnya yang cukup panjang, yang diawali dengan kalimat al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan disayangi Allah dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Kata-kata kuat ini menurut San'ani di dalam kitab Subulus Salam bukan kuat fisiknya ansih, tapi ternyata kuat motivasi dan semangatnya. Bisa kita lihat, Pak, ada orang yang dekat dengan masjid rumahnya, ada orang yang jauh dari masjid, tapi ternyata langkah ke masjid itu tidak selamanya karena fisiknya, tapi karena semangatnya. Maka banyak yang lengket dengan masjid, tapi susah, berat untuk melangkah. Tapi banyak orang yang jauh dari masjid, tapi ternyata lebih ringan langkahnya. Nah, ini semua disebabkan karena motivasi, kekuatan. Maka ini disebut dengan al-mu'minul qawiyyu, suratul mughadarah. Jadi segera, cepatnya beliau hadir. Dan Umi Maktum ini representasi dari golongan orang-orang yang lemah sesungguhnya secara fisik, tapi memiliki semangat dalam menuntut kebaikan. Nah, sampai-sampai kemudian Umi Maktum ini diberikan peran yang luar biasa perannya. Peran ini sangat signifikan bagi orang-orang yang beriman. Apa itu? Muadzin pada masanya, pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memanggil orang untuk datang ke masjid. Kan mungkin kita nggak kebayang, orang nggak melihat, tapi ternyata dialah yang ditugaskan oleh Nabi untuk menjadi muazzin. Jadi muazzin pada masa Nabi itu dua, Abdullah bin Umi Maktum dengan Bilal bin Rabah. Nah, ini termasuk muazzin, ya, salah satu di antara muazzin yang sudah disampaikan. Wa huwa yakhsha. Yang ketiga, sifat yang dimiliki oleh Umi Maktum melalui tafsiran ayat surah Abasa ini adalah yakhsha.
dia memiliki rasa khasyah, rasa takut, rasa tunduk, rasa patuh. Orang kalau sudah tunduk, patuh ya kepada sang penguasa, maka segala apa yang dimilikinya akan dikorbankannya. Tidak pandang, tidak melihat kondisi apa yang kemudian dialaminya. Yang penting ketundukan, kepatuhan ini seberat apapun itu perintah mesti akan dilakukan, karena ketundukan dan kepatuhannya itu jauh lebih dominan dibandingkan keluhan yang ada dalam dirinya. Ketundukan, kepatuhan Nabi Ibrahim kepada Allah, meski sesungguhnya berat rasanya, perintah Allah terkait dengan penyembelihan anaknya dengan tangan sendiri itu luar biasa, gak gampang. Ada nggak orang yang kalau disuruh motong anaknya, padahal anaknya itu dinantikan keberadaannya, berpuluh-puluh tahun dia menantikan itu, tapi ternyata Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya dengan tangannya sendiri. Bagaimana berkecamuknya hati itu. Tapi ternyata rasa khusyuk, tunduk patuhnya Nabi Ibrahim kepada Allah, termasuk Ismail alaihi salatu wassalam, membuat segala sesuatu yang berat itu menjadi ringan, yang beku itu kemudian menjadi cair. Tapi ternyata Allah sudah menyiapkan ganti dari semuanya, karena tidak mungkin Allah akan menguji seseorang manusia tanpa Allah menyiapkan jalan keluar dari setiap ujian tersebut. Nah, ini diantara beberapa hikmah yang bisa kita lihat dari pribadi, karakter yang datang. Maka apakah bahasa Allah? Fa'anta anhu talaha, apakah kemudian engkau abaikan dia? Orang yang datang kepadamu dengan sekuat tenaga, dengan pengorbanan, apakah kemudian engkau abaikan? Lalu kemudian engkau akan lebih memperhatikan orang-orang yang tidak butuh, tasadda, yang tidak butuh kepadamu. Ini apa yang kemudian disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka selanjutnya jawaban Allah Subhanahu wa taala dari beberapa kalimat-kalimat tersebut ada dalam ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innaha tadhkirah." Kalla, bahasa kalla nanti kita akan lihat dalam beberapa makna menurut para tafsir. Kalla umumnya berarti sekali-kali jangan begitu. Tuh, berarti kan ini kan bagian dari teguran. Jadi kalau di awal Allah menggambarkan bagaimana mimik, bagaimana sikap ya, dari diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pada ayat 11 ini Allah menegaskan kembali bahwa apa yang kau lakukan itu adalah sesuatu hal yang keliru. Kalla, sekali-sekali jangan, ya. Kalla, jangan begitu. Innaha tadhkirah, sesungguhnya ajaran-ajaran Allah itu adalah suatu peringatan. Peringatan untuk siapa? Untuk semua yang membaca. Bukan hanya pelaku sejarahnya, tapi siapapun yang membaca ayat itu berarti Allah sedang melakukan dialog dengan orang yang membaca itu. Maka kan Al-Quran itu kan zikrun lil mu'minin, bahwa Al-Quran itu salah satu fungsinya adalah peringatan bagi orang-orang yang beriman. Quran itu datang dengan dua fungsi utama, basyiran wa nadhira. Basyir itu kabar gembira, nadhir itu peringatan. Maka siapapun yang membaca Al-Quran maka akan menemukan dua hal itu. Satu, bisyarah, kabar gembira, berupa apa? Berupa kebaikan, imbalan dari Allah, berupa sorga, berupa kebahagiaan, kehidupan yang tenang, yang nyaman. Itu Allah sampaikan dalam Al-Quran. Tapi di satu sisi Allah juga menyampaikan kepada kita tentang nadhir, nadhira, peringatan. Apa bentuknya? Azab Allah, kebencian Allah, neraka yang Allah siapkan. Nah, kenapa kemudian Allah sampaikan itu? Perhatikan, sengaja Allah menyampaikan di dalam Al-Quran itu tentang dua fungsi Al-Quran yang Allah turunkan itu, ya, terkait dengan bisyarah atau basyirah, dan terkait dengan nadhir, indar,
untuk menanamkan pada diri manusia bahwa kabar gembira itu adalah harapan. Sedangkan nadhir, peringatan Allah itu adalah upaya agar manusia memiliki rasa khauf dalam dirinya, rasa takut. Maka bagi orang-orang yang beriman itu mesti dua sikap ini ada dalam dirinya, harus ada. Apa itu? Roja, rasa harap, khauf, rasa takut. Kenapa dua-duanya harus ada dalam diri manusia? Karena roja inilah yang membuat kita masih semangat dan bertahan dalam hidup. Sedangkan khauf inilah yang membuat kita tidak, sehingga roja membuat kita tidak mudah frustasi dan putus asa. Sedangkan khauf itu membuat kita tidak sombong, angkuh, sehingga lupa diri. Ini kan dua hal. Ya. Bagi orang-orang yang kemudian tidak memiliki, kalau orang hanya memiliki roja saja, kalau ada orang yang hanya memiliki rasa harap, percaya diri, tapi tidak memiliki rasa takut, itu akan melahirkan kesombongan, kelalaian. Ah, biarin aja dah, masa sih dosa sekecil begini Allah nggak ampuni? Masa sih sholatnya cuma baru sekali doang kelewatan, sedangkan setiap hari sholat? Masa sih? Terus bahkan kata para ulama, orang-orang yang hanya memiliki roja tapi tidak memiliki rasa takut itu akan melahirkan manusia yang senantiasa mengabaikan waktu. Mengabaikan waktu itu artinya meremehkan kesempatan, meninggalkan waktu. Taubat diundur-ulur, taubat bisa besok, taubat bisa lusa, taubat bisa waktu-waktu yang akan datang. Itu bagi orang yang hanya memiliki sifat roja, harapan. Tapi sebaliknya, orang-orang yang hanya memiliki rasa takut tapi tidak memiliki rasa roja akan melahirkan orang-orang yang frustasi, nggak punya harapan. Kira-kira dosa saya diampuni nggak sama Allah ya? Udahlah, mendingan mati saja. Itu kan khauf yang berlebihan. Maka dua-duanya sejajar, Pak. Terus ada rasa harap, ya Allah, kita yakin bahwa amal kita tidak banyak, tapi dengan kasih sayang Allah yang mencakupi segala langit dan bumi ini, kita masih bisa berharap amal yang kecil ini akan bisa membuat kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai, yang bisa masuk ke dalam surga. Tapi di sisi lain kita harus memiliki rasa takut agar kita mampu mengintrospeksi, memuhasabah, mengevaluasi diri agar setiap waktu dan kesempatan ada peningkatan-peningkatan dalam diri kita. Nah, ini harapannya. Maka kembali kita sampaikan, kalla, firman Allah Subhanahu wa taala, kata-kata kalla ini ya, itu bisa datang dalam dua makna kata para ulama. Kalau dalam Al-Qur'an ya, nanti Bapak lihat kalau beberapa ayat-ayat kalla gitu. Sama kemudian dengan dalam ayat yang lain ya. Fa'amman qadara alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim. Ketika pola pikir manusia yang mengatakan orang-orang yang diberikan nikmat yang banyak itu yang dimuliakan, sedangkan orang-orang yang dikurangi rizkinya itu dianggap sebagai orang-orang yang diuji, tidak dicintai oleh Allah, maka Allah langsung menjawab bahwa persepsi semacam itu salah. Maka Allah bilang kalla, sekali-kali tidak. Nah, sekarang kita akan lihat kalla di dalam Al-Quran itu, khususnya ayat ini bermakna bisa menjadi dua maknanya. Pertama, terkadang artinya la, tidak. Kalla, tidak, yang disebut oleh para ulama ya. Maka kalla ini la itu disebut dengan kalimat zajar ya, tidak. Lalu kemudian yang kedua, terkadang juga berarti kalla itu berarti haqqan, sungguh-sungguh. Kalla artinya sungguh-sungguh. Nah, para ulama kemudian berbeda pendapat di dalam tafsiran ini, ma'asyiral muslimin, tentang makna peringatan. Peringatan yang dimaksud di dalam ayat ini, apakah ini peringatan
teguran Allah Subhanahu wa taala secara khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, atau kemudian teguran ini berlaku untuk umum. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ada dalam kaidah ulumul Quran yang dilihat al-ibrah, yang menjadi pegangan, pemahaman adalah umum, keumuman lafaznya, bukan karena kekhususan sebabnya. Bisa dipahami, Pak? Ini kan kaitannya dengan ayat ini, surat Abasa ini kaitannya sesungguhnya kalau melihat konteks sejarahnya itu berlaku buat siapa? Buat Nabi Muhammad. Kan kekhususan turunnya ayat ini disebabkan karena perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata di dalam kaidahnya al-ibratu bi umumil ladzi la bi khususis sabab. Yang dipakai itu kadang kalau terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua kemungkinan. Khusus buat Nabi, tapi kemudian yang kedua adalah umum buat siapapun, umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat ini kemudian berpendapat bagi yang berpendapat ini adalah teguran bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka memahami kata-kata kalla dengan arti tidak. Jadi pahami, Pak, ya? Dari kalla tidak, sekali-kali tidak. Berarti ini mereka yang memahami kaitan ayat ini atau teguran ini hanya berlaku bagi diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelinya para ulama dalam memahami kata, bukan memahami tafsir lagi, Pak, dalam memahami kata. Bagi yang kemudian yang kedua, bagi yang memahami bahwa peringatan ini berlaku bagi semuanya, ya, bagi semuanya, maka tentu bagi yang berpendapat tersebut umum sifatnya, kalla ini berarti sungguh benar. Kalla innaha, sungguh benar bahwa ini semua adalah tazkirah. Berarti kalau sungguh benar tidak terkait dengan Nabi Muhammad, tapi semua yang membaca, maka peringat ini menjadi peringatan bagi seluruhnya. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka mari kita lihat Ibnu Katsir, beliau berkata, apa kata beliau di dalam tafsirnya? Kalla innaha tazkirah. Kalla innaha tadhkirah. Ayat ini, ayat hadhihi surah atau surah ini, awil wasiyatu bil musawat bainan nas fi iblaghil ilmi, ya, min syarifihim wa wadhi'ihim. Beliau kemudian mengatakan terkait dengan pemahaman kalla innaha tadhkirah ini, beliau katakan bahwa kalla innaha tadhkirah ini memiliki makna bersifat umum, bukan hanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau menerjemahkan, beliau mentafsirkan surat ini atau wasiat ini itu untuk menyamakan manusia antara pembesar maupun yang miskin dalam hal penyampaian ilmu. Maka bisa kita pahami bahwa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini bukan hanya berlaku bagi Nabi, tapi juga berlaku bagi kita semuanya. Dari pemahaman ini maka lahir bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi sesungguhnya bukan kesalahan penuh, ya, tapi apa yang dilakukan oleh Nabi hanya meninggalkan sesuatu yang lebih utama saja. Jadi bisa jadi ini bukan menjadi aib yang besar. Nah, satu hal yang perlu kita angkat pada kesempatan pagi hari ini, pertanyaannya, apakah kesalahan itu adalah aib atau tidak? Kesalahan itu harus kita pahami bahwa kesalahan itu pasti lekat dengan kehidupan kita, ya atau tidak? Siapapun dia, apapun dia, laki-laki, perempuan, orang alim atau bukan orang alim, kesalahan itu potensi terjadi dalam setiap manusia, apalagi dalam kurun waktu yang cukup panjang dalam hidupnya.
Maka kesalahan itu sesungguhnya bukan aib, karena memang Nabi sendiri menyatakan di dalam hadis beliau, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu adalah orang yang bersalah. Perhatikan hadisnya, Nabi tidak mengatakan setiap anak Adam itu orang baik. Setiap anak Adam itu adalah orang yang bersalah, dan sebaik-baik sikap bagi orang yang bersalah adalah at-tawwabun, adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berbicara tentang kita, ya sudah, kita masuk khitab ini, Pak. Bahkan bisa jadi kesalahan kita lebih banyak dibandingkan kebaikan kita. Kalau kemudian Rasul mengatakan setiap anak Adam bersalah, maka bisa jadi kalau kita mau mengevaluasi diri kita, besar kemungkinan kesalahan yang ada dalam diri kita, kekeliruan yang ada dalam diri kita, kemaksiatan yang ada dalam diri kita jauh lebih besar, lebih banyak dibandingkan kebaikan yang kita lakukan. Lah, kita orang awam, kebaikan saja bisa jadi salah. Mungkin nggak kebaikan yang kita lakukan salah? Ya bisa, Pak, karena keterbatasan ilmu kita kok. Maka kenapa kemudian ada orang sholat dianggap nggak sholat? Karena bisa jadi ilmu sholatnya belum sempurna. Ada orang yang kemudian dikatakan di dalam kitab fikih sunnah. Jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan ada seseorang untuk kembali sholat, mengulangi sholatnya. Lalu kemudian seorang sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Nabi menjawab, li'annahu lam yastaqimu salbah indar ruku'i was sujud. Karena dia belum meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujudnya. Jadi urusan ruku, meluruskan punggung dalam ruku itu menjadi hal yang penting. Ini kita belum berbicara tentang hal yang lebih detail lagi loh, Pak. Kecenderungan untuk kita melakukan kesalahan, jangankan dalam hal yang salah, dalam hal yang baik saja potensial kan. Bahkan sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam Al-Quran bahwa ada orang-orang, hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Ketika Allah kemudian menyampaikan, maukah aku kabarkan kepada engkau orang-orang yang paling rugi dalam amalnya? Udah beramal tapi rugi, apalagi yang kagak beramal. Lalu apa kata firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Yadhunnuna annahum yuhsinuna san'a dhalla sa'yuhum. Mereka itu dhalla sa'yuhum, usaha mereka itu sia-sia, nggak ada nilainya, nggak ada manfaatnya. Siapa itu? Yadhunnuna annahum yuhsinuna san'a. Mereka mengira mereka berbuat baik, padahal sesungguhnya perbuatan mereka tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaitan ayat ini terkait dengan apa, Pak? Beribadah tanpa ilmu. Kira-kira banyak ya yang orang yang ibadah tanpa ilmu? Akeh orang? Akeh kok. Bisa jadi termasuk kita. Bisa jadi termasuk kita. Yang kita hari ini baru mulai belajar, sholat yang baik, yang benar seperti apa, puasa yang baik, yang benar seperti apa, akhlak seorang muslim itu sepertinya seperti apa. Ya, maka saya katakan, jangankan berbicara tentang kesalahan, tentang kebaikan saja kita punya potensi salah, apalagi enggak berbuat. Yahsibuna annahum yuhsinuna san'a. Mereka mengira bahwa mereka itu berbuat baik, padahal tidak. Maka inilah pentingnya, kembali kita sampaikan, al-ilmu qablal amal, ilmu sebelum beramal. Berapa hadis Nabi yang menjelaskan bahwa Allah tidak akan menerima satu amal seseorang yang tidak didasari oleh ilmu. Baru kemudian kita paham, oh ternyata beribadah itu mesti kualitas, bukan hanya kuantitas. Apa artinya sholat kuantitas banyak tapi tidak berkualitas? Tentu harapan kita mah berkualitas tapi juga punya
kuantitas. Tapi kalau kita disuruh memilih yang berkualitas atau yang hanya sekedar kuantitas, maka pilih yang berkualitas. Nah, ini menjadi teguran besar buat kehidupan kita. Maka kalau kita berbicara tentang diri kita, jangankan kita, hal ini juga terkait dengan diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan perhatikan. Nanti baru kita akan memahami ternyata kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh orang-orang yang kita teladani, menjadikan figur bagi kehidupan kita, yang sudah dijamin ismah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan menjadi aib, tapi bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang yang mengambil hikmah dari kejadian itu. Dan tentunya yang maha tahu terhadap apa yang dilakukan, yang terjadi di atas muka bumi itu hanya Allah. Kan Allah lah yang tahu, yang menyelipkan hikmah di balik segala sesuatu. Kita sedikit kita sampaikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai manusia, Nabi Muhammad memiliki kecenderungan yang tidak jauh berbeda dengan kehidupan manusia. Iya atau tidak? Nabi Muhammad menikah apa enggak? Punya anak? Punya anak. Dagang di pasar? Ya, iya. Gembala kambing. Main dengan anak-anak biasa kok. Bersama Abu Bakar, satu gang itu main. Biasa. Ngobrol dengan yang lain, itu hal yang biasa. Ya, yang biasa. Ya. Hanya saja kemudian aib-aib yang ada dalam diri Nabi SAW sejak kecil itu tentu adzabahu rabbuh. Allah yang kemudian terus memberikan jaminan pendidikan kepada Nabi SAW. Tapi di dalam perjalanan hidup nanti kita akan lihat. Ya. Jadi ternyata kehidupan Nabi bukan hanya kanak-kanak, sampai menginjak masa dewasa pun beliau, masa muda pun beliau sama seperti halnya orang semua. Beliau juga seperti anak muda pada umumnya. Beliau melakukan dan menyukai apa yang dilakukan dan disukai pemuda seusianya. Tapi bisa jadi kemudian bedanya, jika pemuda biasa itu tidak mendapat jaminan terhindar dari berbuat maksiat, sedangkan Nabi Muhammad SAW itu dijamin dan dilindungi Allah terhindar dari maksiat atau maksum. Meskipun di dalam kehidupannya ada beberapa kekeliruan tanda kutip yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan itu tentu ada hikmah bagi kita semuanya. Nah, kita lihat suatu hari misalkan ada satu kisah bahwa Nabi SAW mengembala kambing bersama temannya. Mungkin pernah dengarkan kisah ini ya, bahwa waktu telah menunjukkan malam hari, lalu kemudian Nabi kepada teman-temanan biasalah, teman-teman sepenggembalanya ya, karena beliau, tapi beliau nggak punya komunitas penggembala, enggak. Kalau sekarang kan komunitas sepeda, komunitas motor, enggak. Jadi mereka ya sama, jadi penggembala. Beliau kemudian menitipkan kawanan domba yang beliau miliki. Lalu setelah itu, bagaimana jika kau menjaga dombaku, kata Nabi SAW, dengan percakapan-percakapan yang biasa. Teman-teman itu kemudian bersedia untuk membantu Nabi SAW. Dan saat itu Nabi belum diangkat menjadi Nabi. Ini masa kisah anak kecil, anak-anak, kemudian dewasa, sampai kemudian Nabi SAW dinobatkan menjadi seorang Rasulullah. Ya, kepada orang-orang yang ditemui beliau menanyakan, ada apa gerangan? Lalu kemudian tanya dengan sangat penasaran. Lalu kemudian ada orang berkata, ada pesta pernikahan. Pernah ya mendengar? Ada pesta pernikahan. Jawab orang-orang yang ditanya oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau pun berduduk, lalu kemudian mendengarkan lantunan suara pesta orang-orang jahiliyah itu. Beliau tertarik untuk mendengarnya, dan beliau berniat untuk menghadirinya saat itu. Ya, ini kisah ini populer. Ya. Lalu kemudian memang terbiasa orang-orang jahiliyah itu kan selalu pesta itu terbiasa. Biasa kalau ada momen-momen apa. Nah, hal-hal ini kemudian tentu Rasulullah SAW juga karena naluri kepemudaannya ada, maka beliau ingin mendatangi itu. Ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ya, karena memang kalau sudah masa jahiliyah itu ada pesta-pesta seperti itu kan biasanya identik dengan minuman keras, ya, minuman khamar, itu udah hal yang lumrah. Ya. Maka sampai saat ini juga kan kalau pesta-pesta ya lekat dengan kehidupan seperti itu. Meskipun sudah berangsur-angsur ada beberapa perubahan. Nah,
Ternyata kemudian belum sempat beliau melangkahkan kaki menuju tempat tersebut, tiba-tiba Allah menutup telinga Nabi Muhammad SAW, tidak terdengar suara pesta itu. Tidak hanya itu, Allah kemudian memberikan rasa kantuk pada Nabi Muhammad SAW. Muhammad pemuda, Nabi Muhammad muda saat itu, belum menjadi seorang nabi. Lalu kemudian sampai beliau terbangun ketika hari sudah pagi. Ini menurut para ulama. Contoh misalkan Said Ramadan Al-Buti mengatakan ini bentuk betapa Allah memberikan kemaksuman kepada Nabi SAW, tapi hasrat manusianya tetap ada. Yang namanya manusia. Maka kenapa orang Quraisy itu kan meminta, andai kata Nabi itu para malaikat, mustahil lah, karena kehidupan malaikat dengan kehidupan kita berbeda kok. Maka Allah berikan manusia sebagai Nabi itu agar kita bisa mujalasah, ya, agar kita bisa duduk, bisa berinteraksi langsung, dan bahkan bisa memahami sifat-sifat Nabi secara langsung. Nah, sejak itu kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Muhammad berjanji untuk tidak melakukan hal itu lagi. Cukup hal itu saja yang kemudian dilakukan. Sampai kemudian dilakukan, Ibnu Athir pernah mengatakan kalimat yang kemudian disinyalir, kalimat itu lahir dari diri Nabi Muhammad SAW dengan sebuah kalimat, mahamamtu bi syai'in mimma kanu fil jahiliyati ya'malunahu ghayra marrataini kulla dhalika yahulu Allah baini wa bainah thumma mahamamtu bihi hatta akramani Allah birrisalah. Sampai kemudian beliau mengatakan, aku tidak pernah berniat melakukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang-orang pada jahiliyah kecuali hanya 2 kali. Akan tetapi pada yang kedua kesempatan itu pula Allah menghalangi antara diriku dan hal-hal buruk itu. Ini kata Nabi. Selanjutnya aku tidak pernah berniat melakukannya lagi sampai Allah memuliakan diriku dengan kerasulan. Nah, ini diantara beberapa gambaran-gambaran penting. Maka sekali lagi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang kesalahan, dan setiap kesalahan yang kita lakukan juga sesungguhnya bukan aib bagi yang mau belajar dari kesalahan itu. Sampai-sampai Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, la yuldagul mu'min fi hujrin marrataini. Mungkin pernah dengar? Tidak pantas bagi seorang mukmin tersengat binatang buas 2 kali dalam 1 lubang. Artinya manusia nggak pantas orang beriman itu jatuh dalam lubang dua kali. Bapak kira-kira pernah nggak jalan lalu kemudian keserempet, atau pernah jalan naik motor masuk lubang? Mungkin ya, pengalaman hidup kita pernah ada kali. Tapi selanjutnya besok kalau sudah kita tahu tempat yang membahayakan itu, kira-kira Bapak lewat lagi nggak di situ? Berarti kira-kira kesalahan pertama itu aib nggak? Pelajaran kok. Jadi jangan dijadikan aib. Bahkan kata para ulama, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Kalau orang mencari sahabat tanpa aib, maka selamanya dia nggak akan punya sahabat. Bisa dipahami? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Kalau orang mau mencari teman dan yang teman yang dicarinya itu nggak punya kesalahan sedikit pun, maka saya yakin selamanya nggak akan punya teman. Karena setiap orang itu pasti punya kekurangan. Nah, ini apa yang dialami oleh Nabi SAW. Paling tidak hikmahnya, setidaknya ada 2 hikmah. Ya, ada dua hikmah. Ya, yang bisa kita petik. Kita sadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kemaksuman kepada Nabi. Maksum itu artinya terhindar, terjaga dari kesalahan. Tapi kenapa kemudian di dalam beberapa kisah-kisah baik Al-Quran maupun hadis seakan-akan Nabi pernah melakukan kekeliruan, kesalahan? Ternyata ini ingin membuktikan kepada kita semua bahwa Nabi Muhammad adalah manusia seperti kita. Manusia seperti kita. Hanya saja bedanya adalah bahwa Nabi yuha ilaih, innama ana basyarun mislukum yuha ilayya, bahwa sesungguhnya aku, kata Allah, basyarun mislukum, manusia seperti kalian, yuha ilayya, cuman bedanya aku diberikan wahyu, kalian tidak.
Ya kalau melihat awalnya sama, tapi di akhirnya jauh banget. Tapi bahasanya basyarun mislukum kan sama. Sampai kemudian seorang sahabat pernah, rahtun minas sahabat, ada 3 orang sahabat datang kepada Nabi. Ya, karena ingin banget ibadah sebaik-baiknya dan merasa ibadah mereka udah banyak banget. Sampai kemudian ingin mendatangi Rasulullah SAW dan bertemu dengan istri beliau. Sampai kemudian mengatakan, amalan apa yang belum kami lakukan yang dilakukan oleh Nabi SAW? Sampai keinginan mereka luar biasa. Namanya sahabat kan semangat ibadahnya luar biasa kan Pak? Masya Allah. Bahkan bisa jadi apa yang belum disampaikan oleh Nabi pun pengen tahu kalau para sahabat. Kalau kita kan beda. Apa yang sudah disampaikan oleh Nabi pengen tidak tahu. Atau bahkan kalau bisa nggak usah tahu. Kalau sahabat enggak, dikejar terus. Sampai kemudian beliau mengatakan, dan sahabat-sahabat Nabi mengatakan, sampai tingkat ibadah mereka itu luar biasa. Mereka sholat malam nggak tidur. Itu luar biasa nggak? Sholat malam nggak tidur Pak. Itu menurut kita luar biasa nggak? Puasa nggak buka. Oh, itu semangat ibadahnya. Karena sahabat itu keinginan mereka melakukan ibadah sebanyak-banyaknya, sampai karena kesibukan mereka ibadah sampai mereka tidak menikah. Itu dikeluhkan kepada, tapi apa kata Nabi SAW mendengarkan itu? Nabi kemudian bertanya kepada mereka, siapa sesungguhnya di antara kalian yang melampaui aku dalam kebaikan? Gak ada yang bisa mengalahkan Nabi dalam amal soleh, ya nggak ada lah. Siapa? Seakan-akan Nabi mengatakan jangan sok pinter, semangat tapi tidak didasari dengan ilmu. Lalu apa kata Nabi SAW? Asum wa aftur, aku puasa tapi aku berbuka. Itu sekelas Nabi. Aku bangun malam tapi aku tidur. Wa ana atazawwad, kata Nabi, dan aku juga menikah. Ini pesan Nabi SAW kepada dua sahabat. Maka sahabat itu luar biasa kan, pengen semangat. Nah, hikmah yang pertama yang kita sampaikan terkait dengan kesalahan, kekeliruan, mohon maaf, yang dilakukan oleh Nabi dalam kehidupan itu untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad itulah manusia seperti kita. Ya. Sehingga kesalahan-kesalahan itu bisa jadi lekat dengan diri Nabi. Hanya saja Allah memberikan wahyu kepada Nabi dan menjaga Nabi sehingga kesalahan itu tidak berlanjut panjang. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan apapun yang diucapkan oleh Nabi, semua itu adalah karena wahyu dari Allah, bukan karena hawa nafsu Nabi SAW. Yang kemudian kedua, ya jelas Nabi SAW melakukan sesuatu yang memang ini adalah skenario dari Allah terhadap Nabi SAW. Kesalahan yang dilakukan oleh Nabi itu menjadi pelajaran besar bagi kita. Bisa bayangkan kalau Nabi tidak pernah Allah contohkan kesalahan pada diri Nabi yang mulia itu, lalu ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan khususnya terkait dengan ibadah dan lain sebagainya, maka sulit kita untuk mencari teladan bagi hidup. Sholat Nabi yang pernah lupa zuhur menjadi 2 rakaat sehingga beliau sujud sahwi, itu kan? Nah, bisa bayangkan Pak, kita yang manusia yang banyak lupanya ini dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk sholat. Bapak pernah nggak merasakan Pak dalam sholat ini udah 2 rakaat atau 3 rakaat? Apa nggak pernah? Oh, mungkin terjaga kali, nggak pernah salah. Jangankan lupa di dalam sholat, lupa sholat juga iya kita. Kalau Nabi kan lupa rakaatnya, kita lupa sholat, bahkan sampai melupakan juga iya. Kan ini yang terjadi pada diri Nabi SAW, lupa
Ini beberapa hal-hal yang kemudian dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka pernah di dalam hadis Ibnu Majah, innama ana basyarun ansa kama tansawna fa idza nasitu fadzakkiruni. Beliau mengatakan, aku seperti kalian, dan apabila aku lupa maka ingatkan aku. Maka Rasulullah SAW sesungguhnya di dalam beberapa kehidupan beliau juga seling ada beberapa kekeliruan yang memang Allah sematkan. Kekeliruan itu sengaja Allah tetapkan karena terkait dengan kemaksuman Nabi. Nah, itu sengaja dilakukan agar manusia bisa mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diskursus macam ini banyak terjadi di dalam konteks ayat-ayat Al-Quran. Nah, terakhir yang kemudian perlu kita sampaikan, faman syaa dzakara, maka barang siapa yang menghendaki tentulah dia akan memperhatikannya. Apa yang sudah disampaikan oleh Allah di atas itu kan menjadi pelajaran. Hanya saja pelajaran-pelajaran di dalam kehidupan ini Allah bebaskan bagi kita. Bagi yang mau belajar, ambil pelajarannya. Bagi yang tidak mau belajar pun Allah tidak memaksanya. Maka barang siapa di antara hamba-hamba Allah yang mau, maka akan mengambil pelajaran dari Al-Quran itu. Tapi barang siapa yang tidak mau mengambil pelajaran, maka silahkan. Allah pun tidak mengatakan, tidak memaksakan. Qulil haqqu min rabbik faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Surah Al-Kahfi ayat 29 Allah katakan, katakanlah sesungguhnya al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, maka berimanlah. Namun barang siapa yang ingin kufur, maka kufurlah. Sesungguhnya kehidupan ini penuh dengan hikmah. Banyak hal yang bisa kita saksikan, kita lihat, bukan hanya dari kehidupan para nabi, tapi juga kehidupan orang-orang baik, bahkan diri kita sendiri. Hanya saja orang yang beruntung adalah orang yang belajar dari kesalahan hidupnya dan belajar dari kesalahan orang lain untuk tidak diulangi. Karena orang yang sukses itu bukan orang yang tidak pernah salah. Orang yang sukses itu adalah orang yang pernah salah dan dia belajar dari kesalahan-kesalahan hidupnya untuk memperbaikinya. Maka dengan kisah, dengan sejarah, dengan peristiwa, dan dengan pesan-pesan Allah ini, maka Allah seakan-akan mengatakan, belajarlah engkau dari setiap perjalanan hidup. Ya, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah engkau di bumi, lalu lihatlah, belajarlah, ambil hikmah dari apa yang kau lihat. Bukan hanya kesuksesan seseorang, tapi juga kehancuran seseorang itu menjadi pelajaran penting bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada pertemuan hari ini, insyaallah kita akan sambung pada waktu-waktu yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit tapi bermanfaat. Ada pesan moral yang kita dapatkan dari ayat-ayat ini. Silakan kemudian di rumah direnungkan kembali untuk mendapatkan hal yang lebih dari apa yang kami sampaikan pada pertemuan ini. Kita tutup kajian pagi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.